Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bunga Kusuderi atau akrab disapa Bunga. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin langsung untuk mewawancarai sebagaimana penugasan saya di mata kuliah universitas, tepatnya di Pendidikan Pancasila di bawah naungan Ibu Monika Tiara. Dengan itu saya di sini akan langsung mewawancarai terkait dengan praktik-praktik kepemimpinan yang sesuai dengan sikap dan juga intuisi pada Pancasila. Oleh karena itu, kali ini saya sudah bersama dengan seorang pemimpin dari WP2 Sospol UNP dengan nama Bang Farhan Prabudia atau yang biasa akrab disapa Bang Farhan. Jadi kali ini kita akan mewawancarai Abang. Oke, terima kasih sebelumnya sudah bisa berkenan dengan sudi untuk mewawancarai pada kesempatan kali ini. Bang, Abang posisi sebagai ketua menaungi juga mengayomi. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan Abang sejauh ini sudah menjabat dengan posisi sebagai ketua? Bukan hal yang mudah. Abang harus bijaksana, harus punya sikap intuisi yang bagus. Kira-kira bagaimana tanggapan Abang sejauh ini dan ada tidak terbersih untuk kenapa harus saya menjabat dengan posisi yang sedemikian berat ini? Kira-kira gimana? Terima kasih juga. Caranya pertama mungkin mengenai kalau ditanya, kalau saya kita tidak boleh memilih, tentu kita tidak akan memilih. Tapi faktanya, bukan faktanya, cuma kita juga memilih bahwa amanah itu tidak salah benda, dan kita tidak boleh menolak amanah itu, tidak boleh mencari, dan tentu ketika amanah itu datang oleh kita tidak boleh menolaknya. Nah, saya orang-orang yang memang sudah berorganisasi dari apa, dari saya di PSN, di SMA, kemudian di kampus saya juga masuk di sekolah. Sebelum di sekolah juga beberapa organisasi fakultas, sehingga saya sudah banyak mempelajari dan juga mendapatkan semacam kata-kata maupun nasihat-nasihat dari para pendahulu yang pernah juga ada bilang bahwa jangan pernah berlari mengejar amanah, karena sejatinya jika kita berlari mengejar amanah yang kita akan dapatkan itu hanya capeknya, bukan amanahnya. Kalaupun dapat, dia tidak akan membuat kita pada posisi yang lebih baik, tapi pada akhirnya dia akan mengurangi kita. Amanah itu kita lakukan. Jadi dengan hal-hal itu yang membuat saya percaya bahwa saya selalu amanah ini, karena ada kalau kita tidak mengambil, maka orang lain yang mengambil. Ketika orang lain yang mengambil, maka kita tidak bisa pastikan bahwa dia bisa berbuat lebih baik dan juga disukai oleh kawan-kawan sebelumnya. Nah, itu pertama. Kemudian melihat dari bagaimana tadi dalam hal kita memimpin itu tidak mudah. Dalam hal setiap organisasi itu dia punya organisasi, punya sikap dan karakteristik organisasi. WP2 Sospol pertama mungkin melihat dulu antara organisasi tingkat kampus, fakultas dan lain-lain juga akan berbeda. Saya juga pernah bergabung di komunitas volunteer, itu akan berbeda. Kalau di UKM kadang ada yang memang rada-rada kaku, kalau kata orang juga ada sistem dan lain. Dan ada juga memang organisasi yang begitu melihat hal itu hanya terbatas sebuah kumpulan komunitas, tidak ada komunitas siapa. Itulah saya lihatkan di volunteer itu. Karena di volunteer kita tidak ada komunitas, tapi kita dituntut untuk bagaimana kebersamaan saja. Kalau di sini kita di Sospol awal dasar diajarkan itu pertama kebersamaan dan kekeluargaan, kemudian etika. Itu dasar. Jadi di Sospol ini memang mengutamakan etikanya. Bagaimana seseorang kepada semua memilikinya semua kepada adiknya. Bukan selantas orang berpikir bahwa perpeloncoan itu tidak ada. Karena bagi kami itu bakal ada senior yang terpeluncur pada akhirnya, maka itu akan langsung dipanggil dan ditunda. Ini yang kami sampaikan bahwa di sini kita itu tunggu sembari menyirami, tidak ada yang merasa hebat dan lain-lain. Kemudian berbicara tentang pemimpin, setelah saya memimpin, saya tercatat memimpin sejak Januari, 30 Januari saya dipilih di forum musyawarah besar. Setelah dipilih itu lanjutannya mulai amanah itu, namun saya dilantik 2 minggu setelah itu. 2 minggu setelah itu dilantik, kemudian melihat perbedaan tentu beda. Karena kita gini, kami organisasi UKM itu pada dasarnya UKM itu mereka memberikan kekeluargaan bersama. Jadi ada menjadi problematika yang dilema bisa antara menjaga hubungan emosional dan hubungan profesional. Nah, ketika di pengurusan dan saya sudah 2 kali masuk pengurusan di Sospol, itu kita dituntut untuk hal itu. Meskipun pada akhirnya akan ada benturan itu. Nanti ada mungkin orang-orang merasa sudah tidak nyaman, tidak baik, dan juga atau orang memang tidak bisa menyampaikan rasa emosionalnya, itu rusak.
atau ada orang kalau kita mau konflik emosional rasa keluargaan nanti gini, orang ketika kerjanya nggak selesai kita nggak berani dengan dia. Tapi kalau orang kerjanya dia kerjanya sesuai. Kalau kita tegur secara tegas, dia hilang nanti. Sedangkan kita ditegur untuk tidak mungkin kita hilang. Kalau dasar-dasar kalau bapak-bapak udah masih tahu lah, sudah semua poin. Mana temanmu kurang satu, kita ini berapa kita semua? Kita satu, bukan sekian. Itu pasti diajarkan ilmu kata-kata hal itu. Makanya di situ dilema kita. Tidak mungkin kita tinggalkan kalau kita hilang, tapi pada dasarnya kita juga harus bertindak tegas loh. Karena ada orang yang ketika dikritik disampaikan itu dia terima. Kalau saya kerja saya nggak bagus gitu kan, jadi dia nggak hilang. Tapi ada juga orang dia baperan gitu. Masalah tinggal itulah jadi terima dan memang sulit. Di situ makanya kita perlu intuisi seorang pemimpin membaca karakteristik anggotanya. Nah, itu saya melihat loh. Kalau cara misalnya saya dengan kawan-kawan saya kalau dalam konteks kepengurusan antara koordinasi dan komando dalam hal ini kepengurusan lah pokoknya saya jaga itu. Dan juga kita perlu belajar nanti kalau kita ini kita mungkin sebagai pemimpin nanti akan ada kalanya mendatangkan anggota itu. Kalau orang kerjanya itu aja, sedangkan situasi membutuhkan langkah extraordinary, ini tentu harus diberi semangat sedikit. Kita tekan ke bawah. Tapi kalau tekan terlalu, dia juga akan membalik ketika dia hilang. Kita organisasi gak sama kayak dunia kerja, kalau di kerja orang bilang ya hilang aja. Lu kan juga gaji katanya. Tapi kalau di organisasi kita nggak bisa gitu. Nah, itu makanya menjadi agak sulitnya. Gimana cara jaga? Kalau dia hilang, dia juga mau bekerja untuk dia bukan organisasi. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan bahwa hari ini kita bukan sebatas untuk kepengurusan kita, bukan untuk atas nama kepengurusan tahun ini punya ini yang dilakukan. Dan juga bukan bekerja untuk saya sebagai pemimpin. Saya bilang lalu. Dan ini juga bukan untuk lembagaan diri kita pribadi. Saya sebagai kadif ini nanti ini yang membuat saya sebagai orang ini bukan itu saya bilang. Ini adalah kita punya dasar pergerakan sebagai standarnya itu yang kita namakan dengan sebuah tekad yang kuat dan itu kita tidak bergerak atas dasar diri kita sendiri, tapi kita bergerak untuk bermanfaatan dalam menegakkan agama Allah. Makanya saya sampaikan selalu kepada kawan-kawan yang di Pospol bahwa jangan pernah menganggap apa yang kita kerjakan itu cepat puas dengan kita dan yang kita kerjakan itu bukan kebanggaan lagi. Kalau kita menilai itu makanya jadi kalau secara segi kepemimpinannya bagaimana nanti saya melihat bahwa divisi ini kenapa dia kita aja nanti kontroli kenapa dia udah mulai datang seperti ini dia mulai datang perusahaan. Jadi saya setiap bulan itu kami saya selalu follow gimana kondisi pengurus dengan para pengurus lain dan para kandidat. Kami kan ada juga dari pengurusnya sebagai pertunjukan ada ketua bidang sekretaris tapi diikuti ada 5 kepala divisi. Masih kepala divisi ini nanti akan kami tanyakan untuk kepala divisi ini. Tapi di bawahnya juga ada masing-masing ada punya juga. Jadi saya selalu follow up sebenarnya siapa yang hari ini bulan ini aktif atau kenapa orang ini kemarin enggak itu ada langsung di follow up kalau kenapa ada itu gimana itu mungkin saya lihat karena tidak mudah juga memimpin organisasi seperti ini. Dia berbeda sekali dengan organisasi yang setelah saya ikuti beberapa organisasi seperti di fakultas maupun di luar kampus itu sangat berbeda sekali dan pada akhirnya saya lebih memilih organisasi ini meski saya tidak pernah berniat di awal untuk bertahan sejauh ini. Termasuk sudah menjawab ataupun sudah rampung dan cukup terkait dengan pertanyaan saya yang saya lemparkan. Besar kemungkinan memang sudah menjawab beragam pertanyaan saya terkait dengan beliau dengan kemungkinannya sungguh bijak, tepat, mungkin bisa menggantikan posisi Rocky Gerung, kita tidak tahu. Lihat kedepannya seperti apa. Saya ada lagi pertanyaan selanjutnya untuk Bang Farhan. Saya tadi meng-highlight yang Abang sampaikan tentang perpeloncoan. Sudah tak lazim, maka mungkin Abang sering dengar organisasi masyarakat sudah mulai organisasi mahasiswa ini sudah mulai menurun karena merasa bahwa ya ini hanya untuk sekedar datang tanpa harus tahu apa bibit bobotnya. Di Twitter ramai yang membicarakan hal demikian. Nah, pertanyaan saya Bang terkait dengan Abang mengatakan bahwa
organisasi ini abang memimpin dengan segala bentuk aspek yang sudah abang susun, output chart seperti apa, kemudian highlightnya seperti apa. Pertanyaan saya terkait seperti ini. Kira-kira bagaimana praktik yang bisa abang kerjakan dengan mengarah pada Pancasila? Karena abang pasti punya doktrin yang mana, stigma yang mana yang abang pakai. Karena pada dasarnya adalah ini sosial politik yang kita tahu. Berarti abang harus punya komplement lebih kepada Pancasila. Dengan pertanyaan demikian, bagaimana kira-kira pendapat? Oke, pertama saya ingin jelaskan bahwa saya selalu mengikuti perdebatan di WPD padahal belum selesai. WPD Hospol ini organisasi pergerakan. Setiap orang memiliki kemerdekaan dalam berpikir liar apapun itu. Kita terlalu takut dengan lembaga dan aturan ini sehingga ini tidak Pancasilais, ini tidak Pancasila, dan dia harus merujuk pada Pancasila. Pancasila itu masih nilai-nilai universal. Nah, di situ yang memang selalu saya katakan. Di sini orang hidup dengan berbagai pemikirannya. Makanya di WPD Hospol ini agak susah memimpinnya. Tidak konflik kepentingan. Kalau kami kepentingan dilarang di sini. Kalau ada orang punya misi pribadi kepentingan dalam jabatan atau untuk kebanggaan atau dia punya organisasi lain dan ada punya misi sini, itu akan dibahas habis. Dan di sini tidak ada orang yang boleh berkonflik kepentingan. Tapi setiap orang boleh berpikir dan boleh berperan dalam hal kekritisan. Nah, jadi orang tidak boleh. Oh, ini mungkin WPD Hospol coraknya seperti ini, arah Pancasila. Lalu dia apakah tidak boleh mengkaji bagaimana pemikiran Marxisme? Nah, disitu tidak ada salahnya. Dan juga bagaimana kita melihat bagaimana perkembangan era kapitalisme dan ideologi yang itu. Dan kalau dilihat mengarah Pancasila, pertama saya memahami Pancasila itu sebagai saya mungkin tidak ingin mendalam kaji, karena saya pernah membaca dalam buku Perjuangan yang Dilupakan bahwa Pancasila itu lahir dari pemerasan. Kalau kata sejarah sekarang yang diajarkan sekolah itu adalah perasan dari pikiran Bung Karno. Tapi menurut saya yang setelah saya baca buku Perjuangan yang Dilupakan itu bukanlah hasil perasan Bung Karno, dan Pancasila itu bukan itu sebagai yang disepakati oleh para kondifannya. Karena sebelum itu ada diskusi yang begitu alot di sidang MPK itu, bagaimana tokoh-tokoh itu tidak hanya Bung Karno, tidak hanya Muhammad Yamin Nasution. Kalau kita tahu cuma 3 orang ini yang berpidato, tapi ada orang-orang yang bahkan ada Ki Barus Hadikusumo yang mampu menjelaskan bagaimana konsep negara yang baik dalam pandangan pemikirannya sebagai ulama. Dia memikirkan dalam ayat Al-Quran ini, dia sampaikan bagaimana negara itu terbentuk hingga pada akhirnya sebuah negara yang terbentuk tidak akan pernah menyakiti orang, akan menjaga dan melayani semua orang dalam pandangannya berideologi pada azas ini syariat Islam. Itu pada beliau. Kemudian bagaimana alot itu sampai pada akhirnya itu dikenal dengan sebutan istilahnya gentleman agreement, kesepakatan 4 bangsa. Makanya lahirlah sebuah Piagam Jakarta itu. Dalam Piagam Jakarta itu kan katanya adalah suatu hal yang berkaji menjalankan syariat Islam. Itu salah satu itu. Tapi kalau di sini kalau dalam berkaca kembali pada pertanyaan tadi ya mengenai apakah sudah melakukan Islam pertama. Dalam Pancasila 1, kita sedang ketuhanan. Di WPD Hospol, di ADRT itu dijelaskan bahwa watak organisasi ini adalah religius. Ini religius. Nah, sini kita ini religius semua. Tidak ada di WPD Hospol ini antara laki-laki dan perempuan bersalaman atau bersentuhan. Terserah dia itu orangnya Islam yang kental ataupun Islam yang moderat biasa, tapi di WPD Hospol itu dilarang. Yang pertama, itu di WPD Hospol. Terserah dia semua. Itu salah satunya. Religiusnya kami kalau orang azan sini semua harus sholat, akan diarahkan. Kalau jadi di awal itu harus jadikan dia untuk religius. Karena untuk memimpin sebuah negara itu kita sebagai aktivis di sini di Gembeng sini itu ada hati yang mesti antara dua ini hanya ada yang akan didapatkan oleh mental spiritual. Berikutnya dia Pancasila. Kita kaji lagi sila kedua, kemanusiaan. Kita menjaga hak asasi manusia di sini. Setiap orang mempunyai hak di sini. Menjaga hak dan kita juga memperjuangkan hak-hak orang lain. Makanya WPD Hospol itu bergerak atas dasar penindasan terhadap rakyat. Makanya kami selalu sampaikan bahwa kita itu bergerak atas dasar politik nilai di mana mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Artinya mengajak orang berkebaikan untuk melindungi orang-orang terzalimi ataupun menghadapi kemungkaran rezim-rezim tertentu. Itu makanya dasar pergerakan kita. Ini tidak ada motif tertentu selain dari politik nilai persatuan. Di sini kita juga menjelma menjadi persatuan. Bagaimana setiap orang berbeda pikiran, berbeda pandangan, kita hargai di sini. Setiap orang dengan berbagai latar belakang, latar belakang daerah,
apa pemikiran, ideologi. Seorang pasti dia sudah punya ideologi tertentu di sekolah. Sebenarnya dia asalnya pesantren, tapi dia akan kental dengan Islamnya. Dalam mereka dia menyampaikan argumen politiknya akan banyak ayat-ayatnya nanti. Ada juga kawan-kawan kami yang non Muslim, dia juga akan kental dengan itu. Kawan-kawan kami non Muslim juga ada di sini. Bagaimana kita menjaga nasionalisme itu di bawah bagi religi. Berikutnya kita melihat bahwa musyawarah, kami punya musyawarah. Semua keputusan periode sekolah ini juga diupayakan oleh musyawarah, namun pada tingkatan tertentu. Ada kalanya memang keputusan itu di bawah hanya diambil oleh para pimpinan. Ada juga memang keputusan itu memang perlu kita musyawarahkan bersama, tergantung dengan keajaran dan kewenangan masing-masing. Tapi pada dasar tidak bahwa kami punya koordinasi ke bawah saja. Ada dalam kalanya kalau di Minang ini, kalau saya kenal saudara Minang ya, kalau di Minang itu cuma dua paham bergerak. Gaya kepemimpinan yang di orang Minang itu cuma dua, Datuk Bupati Selatan, Datuk Ketua Bupati Selatan yang masih dari bumi, artinya mengutamakan musyawarah mufakat, tidak ada tingkatan-tingkatan, semua kalau slogan dia itu yang saya ingat masih dari bumi, artinya menyerap dari bawah, makanya semuanya ada musyawarahnya ada tingkat satu, musyawarah semua. Kalau satu lagi dia Ketua namanya itu dia itu lebih, kalau kesannya orang bilang otokrasi atau otoriter. Kalau dia itu memilih titik dari langit atau perintah itu datangnya dari atas. Tapi pada tingkat tertentu dia itu ada tingkatan sebetulnya. Kalau dalam tingkat kaum Sopali kalau bilang di tingkat itu pemimpinnya Mamat Muganai, lalu nanti ada penghulunya, penghulu suku, penghulu ini, kaum sampai pada tingkatan penghulu suku, lalu nanti di situ ada penghulu pimpinan tertingginya Datuk tadi. Itu ada di tingkatan ada musyawarahnya, lalu di bawah. Tapi dia itu ada juga pas memimpin yang tertinggi itu dia juga tidak boleh memimpin asal-asalan, meskipun dia bersifat otokrasi atau otoriter, dia tidak boleh memimpin karena ada juga dasar-dasarnya. Ini pada akhirnya dia punya panduan juga. Jadi kalau kita dalam negara demokrasi kan presiden kan juga harus berpedoman pada undang-undang. Jadi menurut saya seperti itu. Mungkin barangkali kalau yang dilakukan kalau ditanya untuk mengatakan pada Pancasila, maka menurut saya sudah ada Pancasila, namun dalam hal pemikiran tentu kita HLIP ini lebih sering berperan dalam hal pikiran karena kita sebagai pada pengkajian, artinya emang di situ. Jadi apapun ideologi, orang boleh hidup dengan ideologi apapun di sini, bebas ideologi apapun. Tapi pada praktiknya kita juga tidak boleh menentang negara. Itu mungkin karena itu sih kalau orang sekarang ini orang kiri, orang sekarang takutnya ini orang kiri cuma saya yang kanan, yang kanan cuma saya yang kiri, yang di tengah dia obok-obok aja gitu kan. Menurut saya itu hanya terang dalam kemungkinan akan ditakuti. Ya, pertanyaan kedua cukup terlihat jelas bahwasannya memang tidak salah pilih BP2 Sospol mengangkat beliau sebagai ketua di sini. Saya ada pertanyaan terakhir untuk Bang Farhan, ini sekaligus untuk tips dan trik akan saya lemparkan ke beliau. Ini terkait dengan kalau semisalnya Abang berada di posisi tertinggi dari sekarang untuk kedepannya, apakah akan menggunakan sistematis yang sama dengan kepemimpinan Abang yang sekarang? Beranggapanlah, mungkin Abang bisa duduk sebagaimana Abang aktivis, bisa mengangkat hak-hak dan bisa mengangkat suara. Apakah kedepannya ketika Abang berada di posisi jauh lebih tinggi, sistematis seperti ini akan terus dipegang, atau adakah prinsip kepemimpinan yang Abang pegang sampai sekarang? Hingga tadi saya juga mendengar bahwa saya bisa bertahan sejauh ini bukan ekspektasi saya. Berarti Abang punya prinsip di sini, sekiranya seperti apa? Pertama mulai dari saya mengikuti kata Haji Salim, memimpin adalah militer, menjadi stranger. Di situ saya terlihat bahwa bagaimana kepemimpinan kita. Seorang pemimpin itu tidak dilihat dari posisi, tapi melihat kontribusinya. Sejauh apa dia memahami anggota, sebagaimana hebat apa dia melihatkan pribadi hebat anggotanya, mencontohkan apapun dia tidak boleh diperlihatkan kesusahan dan kesulitannya. Kalaupun saya nanti berada pada amanah yang lebih tinggi, saya rasa memimpin begini. Sebetulnya memang kenapa saya berkata bahwa saya tidak pernah berpikiran akan lama di Sospol, karena saya hidup dengan pemikiran saya sendiri dan itu sering bertentangan dengan budaya di Sospol dengan beberapa golongan lah. Terima kasih orang-orang pihak-pihak di Sospol. Saya sering
debat, saya beradu argumen, bahkan itulah saya waktu di anggota muda. Mereka belum tahu itu, sering bertanya kenapa harus meninggalkan ini dengan cara yang begitu apa ya? Cara saya yang begitu frontal dan barbar. Tapi hari ini saya belajar bahwa kalau kita udah jadi pemimpin itu kita akan berbicara lagi, kita harus banyak mendengarkan. Kalau sistem pemimpinan saya bawa besok, saya lebih suka dengan gaya pemimpinan yang apa ya, kalau orang bilang saya lebih suka apa ya, tidak suka lebih suka gaya pemimpinan yang lebih otorasi atau gaya pemimpinan yang ketemuan tadi daripada kalau orang bilang ya, ada juga sih orang bilang kalau saya orangnya otoriter kan. Tapi pada dasarnya saya tidak pernah ini. Kita boleh loh, karena saya lebih suka karena saya visioner orangnya. Apa yang saya sampaikan itu akan nanti kita lakukan, tapi ada tingkat pembahasan tertentu dengan cara yang caranya mengkritisi. Dalam sholat aja ketika imam salah tidak langsung kita bubarkan sholatnya, tidak langsung kita tarik imamnya keluar, nggak gitu. Tapi apapun kata imam kita harus ikuti. Gitu. Jadi kalau imamnya udah suruh udah mau rukuk, kita nggak perlu musyawarah lagi. Saya pernah membaca bahwa dalam sebuah kisah ketika Rasulullah perang Uhud, perang di mana Nabi Muhammad itu perang yang memang paling mengenaskan nasib umat Islam, di mana itu saya baca dalam buku-buku pergerakan karya saya tertutup bagaimana kekalahan umat Muslim itu karena umat Muslim tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Dia bilang Rasulullah bilang bahwa kita akan tetap di sini sampai waktu yang tiba, tapi ketika mereka terlena melihat rampasan perang sudah ledakan perang, mereka turun dari bukit dari Uhud itu, mereka langsung mengambil perang, ternyata musuh masih ada. Makanya kita melihat banyak pesuka dan sudah mengejar rampasan perang ke bawah, lalu diserang langsung, ditembak ke anak panah. Maka pada saat itulah kekalahan yang kacau dari strategi yang sudah dilakukan besar. Karena pemimpin itu sejatinya dia itu harus 2 langkah lebih paham. Kalau prajurit ataupun kawan-kawan yang di bawah itu mereka mungkin hanya sebatas pemahaman mereka dengan apa yang mereka lihat. Makanya saya bilang kalau kawan-kawan masuk ke divisi, kawan-kawan masuk divisi itu paham dengan divisi masing-masing. Sedangkan saya sebagai pemimpin, yang saya lihat itu ke depan eksternal saya. Itu kan saya lihat divisi lain berbeda. Mungkin divisi ini ingin kita seperti ini, tapi divisi yang satu lagi mampu mengimbangi. Kita untuk hanya sedikit kita kendalikan. Jadi menurut saya memang saya lebih suka memimpin kalau ada orang bilang saya sudah belajar juga bagaimana Yusuf Broz itu dalam menyaksikan Palestina, dia mampu jadi pemimpin yang legislatif itu, dan saya lebih suka pemimpin yang lebih terpimpin dan lebih masa kasarnya orang bilang diktator otoriter, tapi bagi saya diktator otoriter itu adalah orang yang tidak peduli dan kejam. Saya tidak pernah kejam dan bengis, selagi saya tidak kejam dan responsif. Makanya saya lebih suka pemimpinan tersebut sehingga keputusan cepat diambil dengan pertimbangan tertentu, dan selagi saya tidak mengorbankan anggota, tidak mengorbankan kawan-kawan, bagi saya itu lebih Oke, itu dia saya melemparkan 3 pertanyaan dan juga terkait dengan pimpinan beliau, cukup banyak motivasi di dalamnya. Ya, dari saya Bunga, sekiranya terima kasih banyak untuk Bang Farhan dan juga kesempatan waktu sudah disediakan berkenan hadir dengan studi di sini. Oke, itu saja wawancara saya pada kesempatan kali ini. Dari saya Bunga, anak PP. Terima kasih. Assalamualaikum